Shalom, Aleichem, Beshem, Hamashiach. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semuanya di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara. Kita bertemu kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus yang akan membahas ucapan-ucapan Yesus yang sulit untuk dipahami. Dan kali ini kita akan membahas dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Dan tema kita kali ini adalah membayar pajak kepada kaisar. Ya, apa maksud Yesus dengan statement ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kali ini kami akan membahas firman-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu bagi kami, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu teks kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Rupanya kong kali kong nih, orang Farisi dan orang-orang Herodian, pengikut Herodes yang mengakui kaisar yang ada di Roma pada waktu itu. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur, ya, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Wow, rupanya Yesus itu punya pengakuan yang luar biasa. Dia diakui loh, saudara, sebagai seorang pengajar yang betul-betul mengajar tanpa memandang muka. Ya, penuh kejujuran message-nya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ini sih jebakan namanya. Itu tadi pujian ternyata nggak tulus. Ya, itu pujian adalah berbisa, itu pujian, saudara. Ya, nah Yesus tahu, Yesus itu maha tahu kok. Ya, dia itu kan omniscience, maha tahu, Allah maha tahu. Dia tahu bahwa ini pertanyaan jebakan. Bolehkah kami bayar pajak kepada kaisar? Boleh atau enggak ya? Pertanyaan yang ya agak-agak silly ya pada waktu itu. Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Ya ini saudara. Ya, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Mengapa kamu tes aku? Ya, bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Minta uang 1 dinar. Gambar kaisar di uang itu, saudara. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia, mendengar hikmatnya. Saudara, kita mungkin sudah banyak kali mendengar khotbah-khotbah mengenai teks ini, saudara. Mari kita lihat satu persatu dengan lebih dalam lagi. Ya, mengapa mereka bertanya suatu pertanyaan ujian dan jebakan kepada Yesus mengenai membayar pajak, boleh atau tidak? Saudara, kalau Yesus jawab tidak boleh, gawat tuh, langsung ditangkap. Maka kemudian pasukan kaisar akan menangkap. Dibuat sebuah rumor bahwa Yesus menentang kaisar, ditangkap dia. Tapi kalau Yesus menjawab boleh, maka jawaban Yesus ini akan membuat dia kehilangan banyak pengikut di kalangan orang-orang Yahudi. Karena banyak sekali faksi di kalangan masyarakat Yahudi pada zaman itu yang anti kaisar. Ya, mereka inginnya perang, merdeka, lepas dari penjajahan Romawi. Dan sebelum Yesus itu ada seorang guru, seorang rabi di Galilea yang bernama Yudas, saudara, mengajarkan hal itu. Ya, untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Karena kalau bayar pajak kepada kaisar berarti kamu mengakui dia sebagai rajamu. Padahal kita, orang Yahudi, kita punya Torah. Dan Torah mengatakan raja kita hanyalah Allah saja, bukan manusia.
situasi sulit ini Yesus. Dia terdesak oleh satu pertanyaan. Dan dia tahu bahwa dia sedang dijebak dengan pertanyaan itu. Buah si malakama, saudara. Mau jawab A salah, mau jawab B juga salah. Tapi mereka lupa. Yang sedang mereka ingin jebak itu adalah anak Allah. The word of God, kalimatullah. Sang firman Allah sendiri yang turun ke dunia. Mereka salah memahami Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Pernahkah saudara dalam sebuah peristiwa Anda sepertinya dijebak? Pernahkah Anda mengalami sebuah peristiwa yang Anda merasa disudutkan dengan sebuah pertanyaan? Anda disudutkan dalam sebuah situasi di mana Anda betul-betul membutuhkan hikmat ilahi untuk saudara berikan jawaban? Yesus juga mengalami hal yang sama. Apalagi yang menjebak saudara ini, saudara punya grand design, punya skenario. Mereka sudah siapkan beberapa pertanyaan. Mereka tahu ini larinya kemana. Pernahkah saudara menghadapi orang-orang semacam ini, diizinkan Tuhan mungkin, untuk berhadapan dengan orang-orang yang licik semacam ini, saudara? Orang Farisi dan orang-orang Herodian adalah orang-orang yang licik. Lihat, pertama kali mereka memuji Yesus. Wow, pujiannya luar biasa. Jangan pernah silau dengan pujian ya. Jangan pernah terbang dengan pujian manusia. Kita tidak tahu sebetulnya ya apa motif di balik pujian itu. Kita tentu tidak boleh juga menghakimi ya, tidak boleh rasa-rasa bagaimana. Sudahlah saudara. Ya, jangan pernah silau dan jangan pernah terpukau dengan pujian manusia. Kita harus belajar itu. Pada waktu saya memulai untuk melayani sebagai seorang anak remaja, ketika dipuji orang, oh senangnya bukan main. Ya, diberitahu bahwa luar biasa kamu hari ini. Ya, kamu nyanyi bagus, kamu melayani bagus. Senang sekali saudara, melayang dengan pujian. Tapi bertambah dewasa, bertambah usia, bertambah pengiringan saya akan Tuhan, saya telah mencapai satu titik di mana pujian manusia tidak lagi berefek apa-apa. Mari kita belajar untuk motivasi kita hanyalah untuk menyenangkan Allah di dalam ministry kita, dalam semua yang kita lakukan, hanya untuk menyenangkan Allah. Dipuji atau tidak dipuji, itu bukan urusan kita. Bukan bagian kita untuk cari-cari pujian manusia. Ini pujian berbisa nih. Ya, boleh nggak bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu motif mereka. Lalu Tuhan ngomong apa? Kasih aku uang dinar. Pada waktu itu, uang Romawi, dinar, saudara. Gambar siapa ini? Gambarnya kaisar. Maka Yesus jawab dengan sebuah jawaban yang sangat-sangat menohok mereka. Yesus tidak hanya lepas dari jebakan pertanyaan mereka, tapi dia menunjukkan siapa mereka, isi hati mereka sesungguhnya. Yesus jawab, beri kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar, beri kepada Allah apa yang kau wajib berikan kepada Allah. Dan jawaban itu rupanya membuat mereka sangat-sangat heran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang Yesus mau ajarkan kepada kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita juga punya tanggung jawab kepada bangsa dan negara di mana kita ditempatkan oleh Tuhan kita. Dalam konteks ini mungkin sebagian besar di antara kita menyaksikan siaran ini dari Indonesia. Kita orang-orang Indonesia. Maka kita juga punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara yang kita kasih dan kita cintai ini. Saudara, bangsa kita adalah bangsa dasarnya Pancasila. Negara yang luar biasa. Dan kita wajib untuk kita mendukung negara kita. Kita wajib untuk mendukung pemerintah kita yang dipilih oleh Allah. Kita wajib untuk kita mengusahakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Membuat Indonesia semakin maju dan Indonesia semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan tanggung jawab negara bukan hanya hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara kita punya hak tentu. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita juga punya tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah membayar pajak. Hari ini apakah kita bayar pajak kepada negara? Apakah SPT kita ini benar, saudara? Ataukah hari ini kita masih sembunyikan? Ataukah kita masih menggelapkan pajak?
Padahal anak Tuhan loh. Orang Kristen loh. Jangan sampai kemudian kita ditangkap oleh yang berwajib karena masalah pajak, karena kita menggelapkan uang negara. Mari saya beritahu ini kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lakukan tanggung jawab kewajiban kita untuk negara kita. Bayarlah pajak yang harus kita bayar kepada negara yang kita cintai ini. Tepat pada waktunya. Itu bentuk kasih kita kepada Allah. Itu bentuk juga kasih kita, tanggung jawab kita untuk negara yang kita cintai. Negara di mana Tuhan izinkan untuk kita hidup di sini, saudara. Apa tanggung jawab kita sebagai warga negara yang lain? Pada banyak hal. Ada sebagian dari orang-orang Kristen yang menolak. Tidak boleh, mengajarkan tidak boleh untuk masuk ke dalam dunia militer. Mengapa? Karena nanti berpotensi untuk membunuh. Saudara, kita harus tahu satu hal, bahwa pemerintah kita adalah wakil Allah di dunia. It's okay. Kalau ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang terpanggil untuk masuk ke dalam dunia militer, jadilah prajurit pembela bangsa yang terbaik yang kau bisa. Ya, belajarlah sungguh-sungguh, jadilah yang terbaik sebagai prajurit TNI, sebagai aparat kepolisian, apapun profesi yang yang Tuhan mau kita ambil, kita jadi di bangsa ini. Permuliakan Allah dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Permuliakan Allah dengan semua yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini, saudara. Hari itu, pada waktu gereja bertumbuh dan berkembang pada abad pertama, saudara. Ya, saudara, orang-orang Kristen ada dalam semua level kehidupan. Mereka bekerja, mereka ada dalam semua level masyarakat. Mereka ada menjadi pedagang. Lydia adalah pedagang dari kain ungu, ya. Dan mereka semuanya berkontribusi untuk masyarakat. Mari kita tidak jadi selfish dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita mungkin sering berkata, aku cukup, keluargaku cukup, don't care yang lain. Saudara, mari kita berkontribusi kepada masyarakat. Sebagai orang Kristen, kita kadangkala terlalu mementingkan sisi-sisi ibadah, ritual, tapi kita gagal untuk menjadi jawaban di dalam sisi-sisi sosial. Kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Kita terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya ritualisme di dalam ibadah saja. Kita hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya rohania saja. Tapi lupa bahwa hal-hal yang rohania itu justru sebetulnya sebagai motor untuk kita menjadi jawaban berkat di dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu sekolah? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin terlantar? Bagaimana dengan gelandangan, dengan pengemis? Bagaimana dengan kaum marginal yang ada di masyarakat? Bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya kurang beruntung semacam itu? Apakah gereja tutup mata? Apakah kita merasa bahwa karena kita punya kebutuhan hanya untuk sisi-sisi ritual saja, maka kita neglecting, maka kita mengabaikan tanggung jawab sosial kita di masyarakat? Apakah kita hari ini punya kontribusi di dalam kegiatan kita dalam bermasyarakat? Kalau hari ini Bapak Ibu engkau diberkati oleh Allah, engkau punya banyak, engkau punya lebih secara materi, jangan lagi berkata bahwa yang penting aku, cukup untuk aku dan keluargaku, titik, that's it. Yang lain don't care. Saudara, kalau engkau diberikan lebih, itu berarti engkau diberikan Tuhan beban dan tanggung jawab lebih. Hidupmu bukan hanya untuk dirimu, hidupmu bukan hanya untuk keluargamu saja, hidupmu juga untuk orang lain yang tidak beruntung. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara, membantu pemerintah kita. Indonesia hari ini masih punya banyak masalah, kemiskinan dan semuanya. Dengan apa yang ada pada kita hari ini, mari kita buat sesuatu. Mari kita buat sesuatu. Kalau engkau mungkin bisa ambil program anak asuh contohnya. Ambillah program anak asuh. Kalau saya bicara dalam konteks Gereja Mawar Syaron, Surabaya, ada ministry yang namanya Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa. Anda bisa ambil beban di sana untuk sekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Anda bisa ambil beban di sana untuk pelayanan-pelayanan sosial ministry yang lainnya.
Kalau Anda diberikan lebih dan berlimpah, mengapa tidak engkau contoh, Anda buat yayasan sendiri. Anda buat yayasan sosial kemasyarakatan dalam bidang yang Tuhan berikan dalam hatimu sebagai beban untuk kau lakukan. Saya terkagum dan saya belajar dari orang-orang anak-anak Tuhan di bangsa ini yang punya beban, yang menjawab panggilan Tuhan, diberkati lebih. Tapi hal itu tidak mengubah gaya hidup, saudara. Tapi justru mengubah pemberian mereka. Seorang anak Tuhan di Indonesia yang dipakai Tuhan di dalam bidang fashion designer. Kita tahu, saudara, ya, pejabat-pejabat, artis-artis dan orang-orang penting di negeri ini memakai pakaian yang didesain oleh ibu ini, Ibu Ana Avanti. Saya kasih contoh ini buat saudara. Tapi beliau punya yayasan di kota Semarang. Yayasan untuk anak-anak yang mengalami hidrosefalus. Anak-anak tidak beruntung yang tidak bisa berobat, saudara. Dipelihara, diobati. Dan banyak sekali karya-karya sosial yang lain yang dilakukan. Saudara, ketahuilah ini. Kalau Anda belajar sejarah gereja, gereja selalu punya tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Menjadi warga negara yang baik. Misi-misi Katolik, misi-misi Protestan di Indonesia telah melahirkan banyak rumah-rumah sakit, banyak sekali panti-panti asuhan, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memberkati bangsa ini, untuk mengentaskan kemiskinan. Itu tanggung jawab gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen kita semuanya. Kapten Budi Suhardi mendirikan sebuah panti asuhan Roslin di Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah mantan dari senior pilot di SQ, Singapore Airlines, saudara. Wow, melepaskan karir itu untuk menjawab panggilan Tuhan bersama-sama dengan istri dan keluarga melayani. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda hari ini diberikan lebih, materi lebih, itu bukan hanya untuk engkau dan keluargamu saja, tapi itu untuk orang lain. Banyak anak kurang mampu, banyak anak tidak bisa sekolah, saudara. Banyak keluarga yang kurang mampu. Apakah hatimu tidak terketuk ketika dengan dana yang kau miliki yang berlimpah itu, engkau bisa sekolahkan banyak anak, engkau bisa mengubah hidup nasib banyak orang di Indonesia ini, dan melalui sentuhan tanganmu, engkau menjadi saluran tangan Tuhan, banyak anak-anak akan menjadi orang-orang sukses di negara ini, di bangsa ini, mewarnai bangsa ini, menjadikan bangsa ini bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dalam seluruh bidang-bidang yang lain. Ini adalah tanggung jawab gereja. Gereja tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Karena kita ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ketuk hati Anda hari ini. Kalau Anda punya lebih hari ini. Jangan pernah berkata, aku enggak punya lebih. Aku nanti baru bisa kasih kalau aku punya sekian ratus jutamu. Saudara, tidak peduli berapa yang kau punya hari ini. You can do something a little bit. Kecil mungkin, tapi itu akan berpengaruh besar. Mungkin kau tidak bisa buat banyak, tapi engkau bisa buat sedikit saja. Mungkin kau ambil satu anak untuk engkau biayai setiap bulan. Dengan nominal tertentu, contohnya. Hanya satu. Itu kemampuanmu. Tapi itu bermakna besar untuk kerajaan Allah. Tapi kalau hari ini kau dianugerahi lebih, saya mau ketuk hati Anda hari ini. Mari kita tuntaskan tanggung jawab kita di Indonesia. Mari kita berkarya untuk bangsa ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu di dalam gereja, di luar gereja juga. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Seperti dengan lagu itu, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, berkarya. Berkarya dan berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Kalau Anda seorang dokter, jadilah dokter yang terbaik. Dokter yang bukan hanya mengerjakan yang terbaik, tapi juga yang punya hati untuk bangsa dan negara ini. Bapak, Ibu, Saudara, apapun profesi kita hari ini, buatlah yang terbaik. Berikanlah sumbangsi untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang tercinta ini.
Mari kita betul-betul menjadi terang Kristus bagi bangsa kita. Biarlah kiranya Indonesia melihat Kristus bercahaya melalui setiap orang-orang Kristen dengan semua karya-karya yang kita lakukan. Seharusnya, saudara, filantropi terbesar di dunia harusnya adalah dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi hari ini buktinya tidak seperti itu. Saya ketuk saudara hari ini. Semakin banyak yang engkau punyai, semakin besar yang Tuhan percayakan kepadamu. You must do something. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi ada kalanya nanti, ada waktunya nanti. Tuhan akan bawa engkau untuk memberkati dunia. Untuk memberkati seluruh negeri dan seluruh bumi ini. Itu tanggung jawab anak-anak Tuhan. Bangsa Yahudi mempunyai 3 prinsip dalam hidupnya, saudara. Dan 3 prinsip ini dipegang oleh mereka. Prinsip yang berasal dari firman Allah, yang dipegang oleh mereka sebagai negara sampai hari ini, dimanapun mereka berada. Yang pertama adalah yang disebut sebagai pikuah nefesh, menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan satu jiwa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, mereka ingin menyelamatkan, mereka ingin berkontribusi untuk menciptakan inovasi-inovasi terkini untuk menyelamatkan kehidupan manusia, menyelamatkan kemanusiaan. Perhatikan, penerima-penerima Nobel dalam bidang kedokteran, dalam bidang-bidang kesehatan, lingkungan, dan semuanya itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi, bukan, saudara? Karena pikuah nefesh ini. Yang kedua adalah tikkun olam. Repairing the world. Untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dan untuk tikkun olam ini, untuk membuat dunia menjadi lebih baik, mereka lakukan semuanya. Mereka tanam pohon, mereka punya tanggung jawab ekologi. Orang Kristen harus peduli dengan isu-isu ekologi, lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Tanamlah sedikit tanaman di depan rumah saudara. Jangan semuanya habis di beton saja. Kita harus peduli dengan isu-isu lingkungan ini. Tanggung jawab gereja juga. Tanggung jawab gereja bukan hanya masalah ritual ibadah saja. Bukan hanya masalah kerohanian saja. Mari kita berkontribusi nyata. Mari kita berkontribusi nyata. Saya bersyukur beberapa anak Tuhan di Indonesia betul-betul melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa untuk memberkati bangsa ini dan juga untuk memberkati dunia ini, saudara. Pikuah nefesh, tikkun olam. Yang ketiga adalah kidus Hashem, untuk mempermuliakan nama Allah. Mempermuliakan nama Allah di dalam segala sesuatu yang dibuat. Mari kita berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Memberkati bangsa ini, menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak jiwa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat semua yang kita lakukan. Hari ini, dalam kondisi pandemi ini, khususnya, saya mau mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Langkah kecil, tapi ini penting sekali. Seperti anjuran dari pemerintah kita untuk 5M, saudara. Pakai masker, jaga kerumunan, ya, menghindar dari kerumunan, ya, saudara, dan mencuci tangan dan semua yang lain. Mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan itu dengan sebuah tanggung jawab cinta dan kasih kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kita, cinta dan kasih kita kepada negara kita, Indonesia. Supaya nama Kristus Yesus dipermuliakan atas bangsa kita. Pikuah nefesh, menyelamatkan jiwa, saving souls, tikkun olam, repairing the world, untuk membuat dunia jauh lebih baik. Dan yang ketiga, kidus Hashem, mempermuliakan nama Kristus Yesus atas bangsa ini. Mari kita sambut tanggung jawab sosial kemasyarakatan kita sebagai warga negara yang baik dari kerajaan Allah, tapi juga warga negara yang baik di negara, di bangsa di mana Tuhan tempatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini buka pemahaman kami supaya kami memahami tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik, bukan hanya dari kerajaan Allah, tapi tanggung jawab sebagai warga bangsa
di tempat di mana Engkau menempatkan kami. Berdoa kiranya ya Tuhan, semua anak-anak Tuhan akan memberikan kontribusi yang solutif, yang inovatif, yang terbaik bagi bangsa ini. Lahirkanlah orang-orang Kristen yang tidak lagi jadi orang Kristen yang egois, yang hanya hidup untuk diriku dan keluargaku saja. Tapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berkontribusi bagi dunia nyata, berkontribusi bagi Indonesia, dan juga bagi dunia. Biarlah kiranya filantropi lahir dari anak-anak Tuhan yang akan menghasilkan karya yang hebat, akan memberi dengan begitu rupa, memberi sedekah, memberi banyak kontribusi keuangan untuk perbaikan dunia ini ya Tuhan. Buat kami peduli hari ini untuk isu-isu yang seringkali tidak pernah dibahas di gereja, untuk isu-isu lingkungan dan segala macam isu yang lain, isu kesehatan, energi dan semuanya. Bukankah itu juga tanggung jawab gereja selama kami hidup di dunia ini, supaya kami menjadikan dunia ini lebih baik, dan biarlah Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan, dan biar nama-Mu dipermuliakan atas semua yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkali Roh Kudus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.